to keep it holy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat yang ketujuh dalam kuartal 1 2021. Saya Ratna akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Pastor Sabat. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh pengarah Jabatan Kanak-kanak Mission, Puan Yvonne Jabeng. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Delken David. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Engkau ku cinta, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indahlah pun hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah cintanya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Tajuk berita mission kita pada pagi ini, Ponteng Sekolah untuk ke Gereja dari negara Rusia. Yelena yang berumur 16 tahun semasa dia berjalan pulang dari sekolahnya pada Sabtu petang di Bandaraya Dmitrovgrad, negara Rusia, tiba-tiba dia teringat kembali kebiasaannya pergi ke gereja pada hari Sabtu. Yelena tidak memikirkan tentang gereja atau hendak pergi ke gereja selama ini. Tetapi dia tidak pasti kenapa dia berfikir hendak pergi ke gereja sekarang. Salah satu keinginan yang luar biasa di dalam hatinya untuk pergi ke gereja pada hari itu, Yelena pun menelepon emaknya. "Mak, masih ingatkah kita pergi ke gereja pada hari-hari Sabat beberapa tahun yang lalu? Dapatkah saya pergi ke gereja sekarang?" Tanya Yelena lagi. "Tentu boleh sama sekali. Kamu pergi ke gereja sekarang juga," kata emaknya. Yelena pun tiba tepat semasa pastor memberikan khotbah pada sesi kedua. Dia pun terus masuk dan duduk di sebuah bangku yang masih kosong di belakang gereja. Dia mendengar khotbah pada pagi itu. Selepas acara kebaktian pada pagi itu, Yelena pun berjumpa semula dengan seorang guru sekolah Sabat lamanya. "Puji Tuhan, kamu datang ke gereja saat Sabat ini. Harap
jumpa lagi di Sabat yang akan datang, kata guru sekolah Sabatnya itu. Yelena yang malu-malu bercakap, tetapi dia sungguh gembira apabila semua anggota mengucapkan selamat datang kepadanya dan mengalu-alukan kehadiran Yelena. Semua anggota gereja, khasnya remaja, menginginkan Yelena datang lagi dan menjadi anggota gereja mereka semula. Ini telah membuat Yelena yakin untuk datang ke gereja setiap hari Sabat. Ibu Pak Yelena sudah bercerai selama Yelena berusia 5 tahun. Buat masa ini, Yelena tinggal dengan emaknya. Oleh kerana mereka sudah bercerai, bapa dan mak Yelena pun berhenti untuk pergi ke gereja. Oleh itu, Yelena berhenti juga datang ke gereja oleh kerana tidak ada orang hantar dan ambil dia di gereja. Perceraian ibu bapa Yelena telah memberi kesan yang dalam kepada Yelena. Arahan mahkamah menetapkan bahawa Yelena mesti dijaga oleh ibu dan bapaknya sehingga dia berumur 18 tahun. Sejak itu, Yelena dihantar ke sekolah kerajaan untuk mendapatkan pendidikan peringkat rendah dan menengah serta bersekolah dari hari Isnin hingga Sabtu. Setiap hari masa persekolahan tamat pada jam 1 petang. Sebaik saja tamat persekolahan pada 1 petang, hari Sabtu yang berikutnya, Yelena pun terus pergi ke gereja, tetapi semasa kebaktian sudah tamat. Tetapi pada masa itu, pihak gereja mengadakan aktiviti untuk kanak-kanak dan pemuda Adventist atau Adventist Youth. Pada sebelah petang pula, gereja tersebut mengadakan latihan choir untuk pemuda Adventist, kelas pembelajaran Alkitab, kelas Adventurer, dan kelas Pathfinder. Semua program tersebut tamat pada jam 6 petang. Emak Yelena memerhati bahawa Yelena sungguh komited dengan layanannya di gereja dan Yelena suka pada sekolah Sabat. Oleh itu, emak Yelena pun mula datang ke gereja lagi. Yelena semakin banyak menggunakan masanya melibatkan diri dalam aktiviti Adventist Youth dan dalam aktiviti-aktiviti kelas Pathfinder. Pada hari Sabat, selepas mengambil bahagian dalam perjamuan suci, emak Yelena pun tanya satu pertanyaan yang amat penting dan serius dalam kehidupannya. Dan dia bertanya, "Adakah kamu ingin dibaptiskan?" tanya emak Yelena. Yelena sebenarnya sudah lama memikirkan perkara itu. Dia terus menjawab emaknya, "Saya sudah bersedia menyerahkan hati dan jiwanya kepada Yesus Kristus." Pada awal musim sejuk bersamaan dengan Sabat yang berikutnya, Yelena pun memulakan kelas baptisan bersama beberapa kanak-kanak yang sebaya dengan dia, beberapa remaja dan orang dewasa. 2 bulan setengah Yelena belajar bersama pastor di gereja. Yelena pun bersama semua calon baptisan dibaptiskan dalam tong air yang besar yang sangat sejuk. Walaupun air itu sangat sejuk, Yelena keluar dari air itu merasa kepanasan hidup baru dalam hidupnya. Yelena telah membuat keputusan yang sangat tepat sekali dalam hidupnya. Dia telah menyerahkan segalanya pada Yesus Kristus. Selepas dibaptis, emak Yelena pun menulis surat kepada pengetua sekolah memohon
kebenaran untuk tidak hadir ke sekolah pada hari Sabat. Kebenaran ponteng sekolah akan membolehkan Yelena pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Atas bantuan dari Tuhan, Yelena tidak lagi pergi ke sekolah pada hari Sabat. Tetapi dia terpaksa membuat kerja sekolah yang diajar oleh guru-gurunya pada hari Sabtu. Pada tahun 2021, kerja-kerja sekolah pada hari Sabtu bukan lagi masalah untuk Yelena. Pada bulan Desember 2020, Yelena dengar bahwa ada sekolah harian dan asrama penuh Christian Seventh-day Adventist di negara Rusia. Tetapi sekolah itu terletak hampir 600 batu atau 1000 km dari rumah Yelena. Yelena tidak mampu bersekolah di sana karena hidup miskin. Tetapi seorang anggota gerejanya yang selama ini selalu dibantu oleh Yelena untuk mengurus alatan multimedia di gereja, telah berjanji untuk menanggung kos pembelajaran Yelena untuk belajar di sekolah Adventist sehingga ke peringkat university. Sekarang Yelena menuntut dalam grade ke-11, tingkatan 4 di Malaysia. Di Zoski Adventist Christian School, Yelena adalah seorang pemuda Adventist yang berumur 16 tahun pada tahun 2021. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 suku pertama tahun 2021 sedunia akan membantu Zoski Christian School membina bangunan-bangunannya sendiri yang akan terletak di kampus induk Zoski Adventist University. Buat masa ini, Sekolah Tinggi Adventist telah menumpang dan dengan meminjam bilik-bilik dari universiti. Persembahan Sabat ke-13 akan membantu kanak-kanak di sekolah rendah dan pelajar-pelajar menengah mempunyai kelas sendiri yang lebih selesa. Terima kasih kerana merancang untuk memberi dengan penuh ikhlas persembahan Sabat ke-13 suku pertama tahun 2021 pada 27 Mac 2021. Sekian saja berita mission. Tuhan memberkati kita semua. Hai, salam sejahtera dan selamat hari Sabat. Anak-anak, saya Anti Shemi. Apakah pekerjaan lelaki ini? Dia adalah seorang gembala. Gembala haruslah berjalan dengan senyap dan pantas. Kenapa agaknya seorang gembala itu mesti senyap? Ya, betul. Seorang gembala itu mesti senyap kerana mungkin ada singa atau beruang berdekatan dengannya. Iblis ialah musuh kita yang boleh mengecam kita seperti singa. Dalam Alkitab disebut di 1 Petrus 5 ayat 8, "Sedarlah dan jaga-jagalah dengan lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Kamu tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kamu daripada serangan singa, dan kamu tidak dapat menyelamatkan diri kamu daripada iblis atau dosa. Adakah kamu takut? Anti berasa sangat takut. Tetapi berita baik tentang kasih kurnia adalah saya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Yesuslah yang menyelamatkan saya. Tajuk pelajaran Alkitab kita pada hari ini ialah singa dan beruang. Mari kita sama-sama belajar pelajaran Alkitab hari ini. Daud adalah budak gembala. Dia menjaga ternakan domba yang memenuhi bukit berdekatan rumahnya. Binatang-binatang berbulu itu merupakan sahabat-sahabatnya.
Setiap malam Daud akan tidur di luar bersama mereka. Pada waktu siang, dia memimpin mereka ke padang rumput di tepi sungai yang mengalir, di mana domba-dombanya boleh minum dengan selamat. Daud tidak merasa takut atau sunyi kerana Tuhan sentiasa menyertainya, sama seperti Daud menjaga domba-dombanya dan tahu nama setiap satu domba-domba itu. Tuhan juga adalah gembala agung yang menjaga Daud dengan penuh tanggungjawab. Saya mesti berwaspada, kata Daud kepada dirinya, setiap kali dia berasa mengantuk. Salah seekor dombanya mungkin melarikan diri sekiranya saya melelapkan mata. Sebagai langkah berjaga-jaga, Daud selalu duduk di atas batu yang tinggi dan bermain kecapinya. Dengan suara yang jelas dia bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Mazmur 23 ayat 1. Jika Daud melihat sebarang pergerakan dari ekor matanya, dia akan meletakkan kecapinya dan bergegas menampakkan lastiknya. Dia mempunyai batu bulat yang licin, bersedia untuk membunuh apa sahaja yang mengancam keselamatan domba-dombanya. Suatu hari, Daud ternampak singa yang besar sedang bersembunyi di tepi sungai, bersedia untuk menerkam domba-dombanya. Singa itu membawa seekor domba dalam mulutnya. Daud mengejar singa itu. Dia meluncurkan batu menggunakan lastiknya. Zing! Batu itu terbang ke angkasa, terkena pada binatang itu. Kemudian Daud melawan singa itu hanya dengan tangan kosong. Tidak lama kemudian, segala-galanya telah berakhir. Singa itu melepaskan domba itu, sementara dia sendiri jatuh ke dalam gaung. Dengan segera, Daud membalut luka-luka dombanya. Dia menyimpan lastiknya ke dalam beg dan berjalan di antara domba-dombanya sambil menghitung satu persatu dengan penuh hati-hati. Dia mahu memastikan semuanya berada dalam keadaan selamat. Daud berasa gembira kerana Tuhan telah menolongnya menyelamatkan dombanya itu daripada singa. Daud duduk di atas batu sekali lagi sambil bermain kecapinya. Kali ini dia menyanyikan, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kerana Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Pada hari lain, Daud membuat keputusan untuk memimpin domba-dombanya ke kawasan bukit untuk mencari rumput baru. Tetapi terdapat bahaya yang menanti. Beruang tinggal di kawasan yang tersembunyi, menunggu mangsa. Daud menjaga ternakannya dengan berhati-hati, memperhatikan setiap gerakan lalang-lalang yang berhampiran. Dengan pantas dia terjaga. Seekor beruang yang besar sedang mendekati tawanan dombanya. Tangan beruang itu terhayun sementara kukunya mencari bulu domba-domba Daud. Oh, tidak, jerit Daud. Sementara dia bergegas menyediakan lastiknya, melihat sasaran dan melepaskan batu dengan sekuat hatinya. Bam! Batu itu mengena pada beruang itu dengan kuat sehingga dia terjatuh. Tetapi tetap tidak melepaskan domba yang ada dalam cengkamannya. Daud berlari sekuat-kuat hatinya, lalu merampas domba itu. Kemudian dia bertarung seterusnya membunuh beruang tersebut. Sekali lagi Tuhan telah menolong Daud menyelamatkan dombanya. Petang itu, suatu memimpin dombanya pulang, dia menyanyikan, kebaikan dan kemurahan mengikuti sepanjang umurku.
dan aku akan berdiam di rumah Tuhan selama-lamanya. Mazmur 23 ayat 6. Tuhan adalah Gembala Agung yang disebut dalam Alkitab. Kita semua adalah domba-domba Tuhan. Kita juga adalah domba Tuhan ataupun anak Tuhan yang disebut dalam cerita tadi. Berita baik mengenai kasih kurnia Tuhan ialah Yesus menyelamatkan kita dan melindungi kita. Mari kita sebut mesej kita bersama-sama. Saya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, Yesuslah yang menyelamatkan saya. Ayat hafalan kita hari ini ialah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput hijau. Mazmur 23 ayat 1. Ayat ini membuat kita merasa bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menjaga kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Dia telah melakukan segalanya agar kita dapat bahagia bersamanya. Nanti merasa gembira dan aman bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bersama dengan saya, Pastor Bruce, akan membawa kita mendengar Cornerstone Remaja pada Sabat ini. Pelajaran kita Sabat ini bertajuk Lain daripada yang lain. Ayat kunci kita pada pagi ini diambil dari buku Matius 11 ayat 11 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dari kerajaan syurga lebih besar daripadanya. Saudara dan saudari, di dalam buku tulisan Ellen G. White, Dalam Kerinduan Segala Zaman, muka surat 100, ada mengatakan, adapun anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memanggilnya anak Zakaria. Itu untuk melakukan pekerjaan yang besar, yang terbesar yang pernah diamanatkan kepada manusia. Dan begitu juga, tahukah Anda, saudara dan saudari, di dalam Yohanes 3 ayat 23 mengatakan, akan tetapi Yohanes Pembaptis Ainon dekat Salim, di situ ada banyak air dan orang-orang ke situ untuk dibaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis memilih tempat-tempat tertentu untuk dia melakukan pelayanannya untuk membaptis? Di dalam Alkitab memberitahu kita, sebab di situ banyak air, tidak ada sebab tertentu yang diperlukan untuk memilih tempat baptisan seperti banyak air. Jika cara yang digunakan hanya sekadar dengan memercikkan atau menuangkan air. Di dalam Alkitab juga mengatakan mengenai baptisan, yaitu di Perjanjian Baru, yang menunjukkan cara menyelamkan itu adalah cara yang digunakan Kristus di gereja nabi-nabinya. Jika dipandang dari sudut bahasa, perkataan baptisan berasal daripada perkataan Yunani, yaitu baptisma, yang diambil dari kata kerja baptizo, membawa maksud dicelup atau diselamkan.
yaitu buku yang ditulis oleh Mark Finley, What the Bible Says About, muka surat 315. Dan pandangan lain juga yaitu di tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 98. Dalam diri kita sendiri, kita tidak sanggup berbuat sesuatu perkara yang baik. Tetapi apa yang kita tidak dapat kita perbuat akan terjadi oleh kuasa Tuhan dalam tiap-tiap jiwa yang menyerah dan percaya. Sampai sini saja Cornerstone untuk ringkasan pada Sabat ini. Tuhan memberkati kita dan terima kasih. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua umat Tuhan yang sedang menonton perbaktian Sabat kita pada pagi ini. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi ini bersama dengan saya, Pastor Dekan David, dengan mengulas secara ringkas pelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi ini pada pelajaran yang ketujuh pada kuarter pertama pada tahun ini. Tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi ini adalah tentang kekalahan bangsa Asyur. Pada Sabat lepas kita juga telah pun melihat tentang pelajaran yang keenam di mana raja menganggapkan dirinya sebagai Tuhan. Di mana anggapan dan menganggap diri sebagai Tuhan, dan sekarang ini kita akan melihat tentang kekuasaan bangsa Asyur, di mana kekalahan bangsa Asyur ini telah pun terjadi. Pada pelajaran Sahabat kita pada minggu ini kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimana kekalahan Raja Asyur, di mana mereka yang kita lihat seperti raja mereka yaitu Raja Asyur, lebih dikenali sebagai Raja Dunia, dengan segala kekayaan dan juga harta rampasan, dan begitu juga dengan rangkaian gambar-gambarnya yang terus ketika itu menghiasi dinding-dinding istana tiada bandingan milik Raja St. Henry sekarang ini. Dan ia pun telah ditempatkan di Museum British, dan juga kita akan juga mendengar betapa luar biasa cerita yang diberitahukannya tentang nasib orang-orang yang diakui sebagai umat Tuhan. Bacaan untuk pelajaran kita pada Sabat ini adalah Yesaya 36 ayat yang 1, 36 ayat 22 hingga ke 20, dan juga 36 ayat 21 hingga dan 37 ayat 21. Yesaya 37 ayat 21 hingga 38, dan juga Yesaya 38 dan juga 39. Dan ayat hafalan kita pada Sabat ini adalah dalam buku Yesaya 37 ayat 16, yaitu, Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kita lihat betapa besarnya maksud arti seorang raja. Tetapi kita mengetahui Tuhan adalah lebih besar daripada raja yang di dunia ini. Mari kita beralih kepada pelajaran sahabat kita. Ketika Raja Ahaz yang tidak beriman itu bangkat dan telah pun membentukkan pakatan berserta bergabung dengan kerajaan Syria, dan anaknya Hezekiah yang menggantikannya akan menerima padah, di mana Hezekiah telah pun mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaan sepenuhnya setelah membeli pertolongan daripada Asyur untuk menentang pakatan Syria dan juga Israel Utara. Yehuda dipaksa untuk terus membayar uang perlindungan untuk dalam bentuk ufti kepada Asyur. 2 Tawarikh 28 ayat 16 hingga yang ke-21. Dan ketika Raja Asyur, Sargon II ataupun Sargon yang kedua, meninggal di medan perang dan digantikan oleh Sennacherib pada tahun 705 sebelum Masihi, Asyur kelihatan lemah. Dan Alkitab mengatakan dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 7, Hezekiah merebut kesempatan ini untuk memberontak. Malang baginya karena meremehkan kekuatan Asyur. Dan Asyur menaluki wilayah-wilayah kerajaannya serta Syria, Filistin dengan kekuatan yang dahsyat dan menghancurkan Yehuda. Tetapi walaupun begitu, Hezekiah bersedia untuk peperangan itu. Dia tidak mengikut jejak langkah bapanya, tetapi dia mempercayai Tuhan. Tuhan adalah sekutu Hezekiah. Dia memperkuatkan kubu pertahanannya dan melengkapkan dan mengaturkan tenteranya dan mempertingkatkan keselamatan bekalan ayat Jerusalem. Seperti yang tertulis dalam buku 2 Raja-Raja 20 dan 2 Tawarikh 30.
para penguasa Asyur bukan sekadar zalim, tetapi mereka juga tajam akar dengan mengirimkan Rabsakeh. Rabsakeh itu seorang pegawai tinggi untuk dikirimkan oleh Raja Senherib untuk merampas Yerusalem melalui propaganda. Kalau kita mendengar perkataan propaganda ini adalah bermaksudkan untuk menghasut rakyat, untuk mengalahkan sebuah kerajaan itu tanpa perlu berperang. Dan kita melihat di sini, Hezekiah digoyangkan dengan perkabungan dan juga kedukaan. Hezekiah telah pun berpaling kepada Tuhan dengan rendah hati meminta campur tangan Yesaya, yaitu nabi yang nasihatnya diabaikan oleh ayahnya dahulu. Mesej daripada Yesaya adalah ringkas. Tuhan berpihak kepada umatnya. Yesaya melamarkan bahawa Senherib akan mendengar satu kabar angin yang akan mengalihkan perhatiannya dari rancangan sebenarnya, yaitu dalam serangan terhadap Yahuda. Ramalan itu segera digenapi. Secara terang-terangan Senherib menyerang pertahanan terkuat Hezekiah, yaitu iman kepada Tuhannya. Gantinya merasa takut. Hezekiah merayu kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada siapa dia, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahawa hanya Engkaulah Tuhan, seperti yang ditulis dalam buku Yesaya 37 ayat yang ke-20. Di dalam propaganda ini, Rabsakeh gagal untuk menghasut umat Tuhan kerana umat Tuhan ataupun rakyat Yehuda lebih percaya kepada Tuhan dan juga raja mereka. Kalau kita melihat situasi sebegini, kita melihat keadaan yang dialami oleh Hezekiah. Di sini Hezekiah telah pun berdoa. Dan dalam doa-doanya, marilah kita baca dalam buku Yesaya 37 ayat 15 hingga 20. Di sini kita akan melihat apakah jenis doa tersebut dan apakah prinsip yang kita lihat dalam doa ini yang dapat memberi kita dorongan dan kekuatan untuk tetap setia dalam krisis pribadi kita sendiri. Dalam hidup kita, banyak kita menghadapi situasi yang sukar. Dalam situasi seperti Hezekiah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan apakah respon Tuhan terhadapnya? Tuhan telah pun bersama dengannya. Tuhan membantunya. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan dan dorongan untuk melawan dengan setia krisis yang kita hadapi sendiri. Peristiwa-peristiwa dalam Yesaya 38 dan 37 terjadi sangat dekat dengan waktu Tuhan membebaskan Hezekiah dari Senherib. Walaupun penyelamatan seperti digambarkan dalam Yesaya 37 belum terjadi. Di sini kita melihat persoalan-persoalan utama yang kita harus lihat pada diri kita sendiri. 3 perkara itu, kepada siapakah kita percaya, mengapa Tuhan harus dipercayai, Tuhan dan serta musibah-musibah pribadi. Sebagai jawapan kepada tangisan seorang raja yang setia, Tuhan menyelamatkannya dan menunjukkan siapa dia. Disinilah kita melihat bagaimana kerajaan Asyur telah pun runtuh dan bangsa Asyur telah pun kalah di tangan Tuhan. Kita melihat semua ini adalah satu berkat di mana kita semua mempercayai Tuhan dan seterusnya memberikan penyelamatan kepada umat-umatnya. Dan inilah yang harus kita sadari. Kerana Tuhan sentiasa ada bersama dengan kita walau apapun yang terjadi kepada semua kita. Dan itulah sebabnya kalau kita mempercayai Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bantuannya kepada semua kita. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini, seperti yang telah Hezekiah lakukan terhadap Tuhannya, di mana dia telah pun mempercayai segala firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Dengan setia dia meletakkan dirinya kepada Tuhan. Dan oleh itu kita berharap semua kita akan terus berjuang menghadapi situasi yang sukar dan terus berserah kepada Tuhan, harus mempercayai Tuhan dan harus juga meletakkan kepercayaan kita terhadap Tuhan selain daripada orang yang kita tidak kenal dan juga kita tidak percayai. Hanya Tuhan. Kita harus menunjukkan dia adalah Raja semesta alam. Kita harus menunjukkan dia adalah Tuhan. Kita harus menunjukkan dialah yang layak untuk kita sembah dan percaya dalam kita ini. Semoga Tuhan memberkati semua. Shabbat Shalom. Remember the Sabbath
keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we may know Him and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi kita dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Chokri Galuh, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan kita yang akan dipimpin oleh Pastor Austin Tayo. Okey, saya pimpin kita dalam doa perpuluhan dan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu dengan memuliakan nama-Mu yang terbaik dan sebagai penyelamat untuk hidup kami Tuhan. Jadi pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan tanpa tangan kosong kami, yaitu mempersembahkan perpuluhan dan persembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya apabila kami mempersembahkan perpuluhan dan persembahan kami kepadamu Tuhan, maka kamu berjanji sekiranya kehidupan kami yang ikhlas, kehidupan kami yang setia kepadamu Tuhan, maka kamu dapat memberkati perpuluhan ini Tuhan. Jadi pada pagi ini Tuhan, kami membawa persembahan perpuluhan ini. Biarlah Tuhan akan memberkati perpuluhan dan persembahan ini, supaya melalui pemberkatan itu Tuhan bukan saja untuk kami sendiri, malah perkongsian kami, yaitu untuk membawa pengabaran berita baik ini kepada orang lain, dan supaya ramai jiwa dapat masuk ke kerjaan-Mu Tuhan, melalui pekerjaan-Mu, melalui perpuluhan dan persembahan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, saya mohonlah Tuhan, agar Tuhan akan memberkati tangan yang memberi pada pagi ini, supaya mereka terus diberkat Tuhan, supaya mereka terus dipimpin oleh Tuhan, supaya pekerjaan mereka Tuhan tidak sia-sia, tetapi akan membawa damai, aman, dan kehidupan kepada mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan akan membantu, biarlah Tuhan akan mendengar doa kami pada pagi ini. Dan segala doa ini kami serah dalam tangan-Mu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Selamat ikut serta dengan kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah hari ini akan membawa berkat dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan. Tajuk perbincangan yang akan kita kupas pada pagi hari Sabat ini adalah pemberian yang bermakna. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah mengumpul kami dan memberi ruang dan peluang untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau lebih lagi untuk mengambil Engkau sebagai Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita semua dan sekali lagi saya mengundang kita untuk ikut serta lebih lagi dalam mendengar firman Tuhan pada hari ini. Jadi di dalam kehidupan kita, yaitu pemberian itu sangat bermakna di dalam kehidupan ini. Jadi di sesetengah suku dan kaum itu, pemberian itu sangat bermakna. Bukannya sekadar kualitinya ataupun kuantitinya,
tetapi ianya mengundang siapa kita yang sebenarnya, siapa pemberi itu sebenarnya. Adakah kita memberi barang yang tidak baik kepada tetamu? Saya kira tidak. Janggal itu kan. Tetapi itulah hakikatnya. Bila kita memberi sesuatu kepada orang, biarlah ianya yang bermakna, yang terbaik yang kita akan beri. Sebab kenapa? Kalau kita memberi dari segi hasil tanaman ataupun apa saja itu, di dalam masa kita memberi itu, kita tidak rasa was-was untuk memberi. Kita tidak juga merasakan bahwa kita rugi memberi. Karena apa? Karena kita memberi dengan kebaikan, dengan sungguh-sungguh, dengan apa di dalam isi hati kita. Bermaksud kita tidak rugi dan kita tidak menyesal sewaktu kita memberi kepada orang lain. Jadi bermaksud itu adalah satu kepuasan, satu kejujuran dan keikhlasan semasa kita memberi kepada orang lain. Jadi pemberian itu sangat bermakna di dalam kehidupan kita, bukan sekadar suku, bukan sekadar kaum, tetapi dari segi pemberian kita sebagai anak-anak Tuhan itu. Jadi pertanyaannya kepada kamu dan saya pada hari ini, bagaimana kamu dan saya, apa yang kita akan beri di dalam kehidupan kita dari segi rohani itu? Adakah kita berkira sangat sewaktu kita memberi? Kalaulah kita berkira sangat, saya kira kita memang tidak jujur lah. Sebab kenapa? Karena di dalam hati kita, sewaktu kita memberi, kita jangan merasa rugi, jangan kita merasa menyesal. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, kalau kita memberi, biarlah kita memberi dengan sepenuh hati. Kita sepatutnya renungkan apa yang kita akan beri, apa yang kita akan bagi kepada orang lain. Karena apa? Karena di dalam hakikat kita sebagai manusia ini, kita adalah orang yang kedekut sangat. Kenapa kita kedekut? Karena inilah lahiriah kita sebagai manusia yang berdosa. Kita hanya mau menerima, tetapi kita jarang sekali memberi dengan sungguh-sungguh. Ini menggambarkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi baiklah kita akan rungkai lagi di dalam khotbah kita pada pagi hari ini. Karena apa? Karena sejarah persembahan itu adalah menunjukkan siapa Tuhan itu sebenarnya. Karena Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Menurut di dalam 1 Yohanes bagi 2 ayat 2 mengatakan, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Bayangkan, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha penyayang. Ianya tidak hanya membebaskan, mengampuni dosa satu suku saja, satu bangsa saja, tetapi Tuhan mengampuni dosa semua manusia sejagat di dunia ini. Sejak dilahirkan, sejak dunia ini diciptakan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan ada rencananya untuk apa? Memimpin kita ke apa? Ke surga yang baru untuk menebuskan kesalahan dan dosa kita. Karena apa? Ia memberikan surga kepada kita. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, kita sangat bersyukur. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa kita berterima kasih? Karena Tuhan tidak berasa rugi untuk apa? Memberi Yesus. Allah itu tidak merasa rugi memberi Yesus di atas kayu salib. Mengampuni, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kamu dan saya. Jadi bagi Tuhan itu ianya sangat beruntung. Karena apa beruntung? Karena kamu dan saya beroleh kehidupan yang kekal satu hari nanti. Jadi pemberian itu adalah sangat bermakna. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Ianya tidak meninggalkan kita di dunia ini, tetapi ianya mau menebus kita manusia sejagat. Mari kita lihat di dalam buku 1 Timotius. Mari kita rungkai di dalam 2 Timotius 2 Timotius bagi 1 ayat 9. Mari kita lihat. Di dalam buku 2 Timotius bagi 1 ayat 9 berbunyi begini.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ingat, panggilan kudus. Ia menyelamatkan kita dan Ia memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasar perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi di sini di dalam 2 Timotius bagi 1 ayat 9 menunjukkan kepada kita, yaitu jalan ceritanya di ayat ini adalah penyelamatan, menyelamatkan. Kerana apa Yesus menyelamatkan? Kenapa Allah itu sangat menyelamatkan kita? Sangat ingin menyelamatkan kita. Kerana apa? Kerana Dia mahu kita ini menjadi anak-anak yang kudus. Bukannya dengan perbuatan membeli kita itu saja, tidak. Tetapi dengan kasih karunia daripada siapa? Daripada Allah Bapa melalui Yesus Kristus itu. Ini bukan pada zaman kita, ini bukan pada zaman pertengahan daripada perjanjian baru ataupun perjanjian lama. Tetapi sebelum dunia dijadikan sudah ada dasarnya itu, foundationnya itu adalah kalau apa-apa terjadi, Yesuslah yang bertanggung jawab untuk menebuskan kita manusia. Jadi kita sangat beruntung di dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana pemberian Allah itu adalah sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Pemberian itu adalah pemberian yang terbaik daripada Tuhan. Itu adalah dasar pemberian sebelum penciptaan ini. Jadi pemberian menyelamatkan manusia sejagat ini yang saya katakan tadi, seperti tadi, bukanlah daripada kita ini manusia, tidak, tetapi sebelum dunia ini dijadikan sudah foundationnya itu, dasarnya itu sudah diletakkan. Di mana itu? Yaitu kalau kita lihat di dalam buku 4 Injil itu, yaitu Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota ataupun di Bukit Tengkorak itu adalah menunjukkan susah payahnya Tuhan itu membayar dosa manusia itu untuk keselamatan kita. Kalau kamu dan saya pikirkanlah, kalau kita berhutang sangat kecil, kita bayar hutang kita itu dengan kadang-kadang dengan kudrat kita ini, kita makan gaji dan orang, kita berpeluh, kadang-kadang kita membayar orang dengan wang ringgit, itu adalah hutang kita. Sebab kita membeli kereta, membeli motosikal, membeli rumah, yang mampu itu mereka yang mampu, kita yang mampu yang beli itu, ini okeylah. Tetapi bagi orang yang tidak mampu beli motosikal itu pun kadang-kadang menyusahkan. Tetapi menyusahkan masih juga kita membayar dengan wang ringgit. Tetapi Yesus membayar hutang dosa kita bukannya dengan emas perak, bukannya dengan itu ini, tetapi Yesus membayar kita dengan apa? Dengan darahnya yang mati, yang mengalir di kayu salib. Itu adalah sangat besar di dalam kehidupan ini. Kalau kamu tidak percaya, marilah kita buka di dalam 1 Petrus. Mari kita buka di dalam 1 Petrus. Di dalam 1 Petrus bagi 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 20. Saya tidak akan baca habis, tetapi saya kutip makna-makna di dalam ayat 18 sampai ayat 20 itu. Ianya berbunyi begini. Dosa dari nenek moyang kita, ia mengatakan membayar bukan dengan barang fana, bukan dengan perak ataupun emas, tetapi darah yang mahal, darah Kristus, sama seperti darah anak domba dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu adalah sesuatu yang berharga, itu adalah satu yang mahal. Bukan kesannya hanya kita membeli kereta, membeli motosikal, membeli itu, ini, tidak. Karena itu kita membeli hanya menggunakan uang ringgit. Tetapi Yesus menebus, Yesus membayar dosa kita dengan darahnya yang mahal itu.
Jadi pengorbanan Yesus itu adalah sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Kita patut menghargainya sebagai anak-anak Tuhan. Kita patut menyerahkan kehidupan kita. Kita patut mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Sangat menguntungkan kita di dalam hidup ini. Ianya tidak menguntungkan orang lain sebab hubungan kita secara individu harus diteguhkan, harus dirapatkan, dan harus memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Karena ayat yang selanjutnya adalah ayat yang biasa kita dengar di dalam buku Yohanes bagi 3 ayat 16. Ianya berbunyi begini, pemberian Allah siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Ini adalah pemberian Allah. Siapa yang percaya tidak beroleh kematian tetapi kehidupan yang kekal. Ini adalah ringkasan daripada buku Yohanes bagi 3 ayat 16. Bermaksud kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak mati tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu adalah satu makna yang begitu besar di dalam kehidupan kamu dan saya. Para pendengar, biarlah kita sama-sama meneguhkan iman kita. Karena iman itu, kita yang beriman ini melihat Yesus di surga. Itu adalah iman. Karena iman ini kita tidak boleh melihat sesuatu, tetapi iman itu kita berasa bahwa kita dapat melihat Yesus di surga. Yang kedua adalah kita yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Karena kita percaya. Percaya itu membawa kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita yang ada pengharapan menjadi taat setia. Jadi kita yang ada pengharapan ini, para pendengar, janganlah sia-siakan. Kita patut apa? Kita patut menjadi orang yang taat setia di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu sepatutnya yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sebab Allah Bapa memberi yang terbaik kepada kita. Kalau kita lihat, bukan ianya memberi barang fana, bukan ianya memberi emas perak kepada kita. Memanglah kita ada gaji di hujung bulan, kita bekerja, kita membuat apa-apa saja di kebun itu untuk kita jual. Memanglah itu untuk kita meneruskan hidup. Tetapi untuk kita mendapat kehidupan yang kekal itu, Tuhan tidak membayar kita dengan barang yang fana, emas perak itu tidak, tetapi ianya membayar kita dengan apa? Dengan darah Yesus yang mahal itu. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat di dalam buku Kisah Para Rasul, kalau kita ada Alkitab, mari kita buka di dalam buku Kisah Para Rasul bagi 4 ayat 12 mengatakan, singkatannya di sana adalah tidak ada nama di bawah kolong langit. Bermaksud hanya nama yang dapat menebuskan kita daripada kesalahan, daripada dosa kita ini adalah nama Yesus saja. Nama orang lain, nama manusia yang lain itu adalah sama seperti kamu dan saya. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan itu. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Jadi bermaksud kita harus apa? Kita harus mengambil Yesus, meletakkan Yesus di dalam kehidupan kita supaya kita mendapat nama di satu hari nanti sewaktu Yesus datang kali kedua. Jadi bermaksud di dalam kehidupan ini pengampunan itu adalah dari Allah Bapa. Pengampunan itu adalah ianya membayar hutang dosa kita di kayu salib, yaitu dengan darah Yesus yang mahal itu. Bermaksud di dalam kehidupan ini biarlah kita sama-sama menyerahkan kehidupan kita secara total di dalam hidup ini. Jangan kita hanya setengah-setengah saja kita mau menyerah, tetapi ada hati kita mengatakan tidak boleh. Kita harus memberi yang terbaik sebab Allah memberi yang terbaik. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita ini kita menyerahkan kehidupan ini kepada Yesus secara total di dalam kehidupan ini. Jadi biarlah Yesus itu menyempurnakan kehidupan hubungan kita ini sebab ianya menunjukkannya di kayu salib. Di dalam buku Efesus, mari kita buka di dalam buku Efesus. Efesus bagi 2 ayat 8. Di dalam buku Efesus bagi 2 ayat 8 berbunyi begini.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini adalah yang sangat terang-terang sekali bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kita harus meletakkan kehidupan ini kepada Yesus Kristus. Karena Allah itu menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya itu menyelamatkan kita oleh apa? Oleh iman kita ini. Sebab kita tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Usaha kita ini tidak ada. Tetapi itu adalah pemberian Yesus. Jadi bermaksud di dalam kehidupan ini, keselamatan itu adalah kasih karunia. Biarlah kita sabar di dalam kehidupan kita untuk meneguhkan, merapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah kasih Yesus kepada kita, supaya kita satu hari nanti sama-sama naik ke kerajaan surga sewaktu Yesus datang kali kedua. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, pada kedatangannya kali yang pertama dulu, dia pernah berjanji kepada kita. Bukan Allah Bapa itu saja hanya memain peranan, tidak. Tetapi Allah Bapa memain peranan, Allah Anak memain peranan. Tetapi sekarang ini sebab Allah Bapa di surga, Allah Anak di surga. Tetapi kedua mereka ini Yesus mengatakan apa? Di dalam buku Yohanes, mari kita lihat di dalam buku Yohanes. Di dalam buku Yohanes bagi 14 ayat 16 sampai ayat 17. Ianya berbunyi begini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi kalau kita lihat di sini, Roh kebenaran itu apa? Siapa yang menjadi penolong itu? Tidak ada orang lain. Kalau kita sesama manusia ini kadang-kadang hari ini kita baik, esok lusa kita tidak tahu. Kadang-kadang kita menggigit di antara satu dan yang lain. Karena kita kadang-kadang mau menjatuhkan sesuatu dan seorang dan yang lain. Tidak. Tetapi Allah Bapa tidak begitu. Allah Bapa mengerjakan sesuatu. Allah Anak sudah mengundang. Dan sekarang yang menyertai kita adalah Allah Roh Al-Kudus itu. Roh kebenaran supaya apa? Supaya kita mengetahui yang betul dan yang salah. Kalau kita lihat seseorang itu, kalau orang itu bercakap, kita sudah boleh gambarkan percakapannya itu, apa yang dia kata itu betul ke salah. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau sesuatu itu kita boleh melihat dengan kepala kita sendiri, dengan fikiran kita sendiri, benda itu haram kah halal. Jadi itu adalah roh kebenaran untuk kita mengetahui yang betul dan yang salah, yang halal dan yang haram, dan juga yang baik dan yang buruk di dalam kehidupan ini. Sebab pemberian Tuhan itu adalah sangat bermakna di dalam kehidupan ini. Jadi semuanya ini adalah dijanjikan dan diberikan oleh Trinitas itu kepada kita. Siapa Trinity ini? Trinitas ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Al-Kudus. Mereka adalah disatukan untuk menyelamatkan kita. Karena ini adalah tujuan Tuhan sebenarnya untuk menyelamatkan kamu dan saya. Jadi biarlah kita memikirkan bahwa kita datang, kita lahir di dunia ini bukan hanya dengan satu tujuan untuk kita hidup senang lenang begini begitu. Tetapi akhirnya kita menyesal kita tidak mendapat kehidupan yang kekal. Itu tidak. Sebenarnya Tuhan datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk kita hidup kesenangan saja. Tetapi untuk memikirkan kehidupan yang kekal suatu hari nanti. Sewaktu Yesus datang ke dunia ini untuk kali kedua. Karena apa? Karena Ianya membayar kita dengan darahnya yang mahal itu. Kita yang berdosa ini yang mendapat keselamatan. Kita yang berdosa ini mendapat keuntungan. Kita yang berdosa ini yang mendapat kehidupan yang kekal. Ini adalah peluang kamu dan saya. Jadi biarlah kita sama-sama apa? Sama-sama kita mengambil kesempatan ini dan memberi yang terbaik kepada Yesus. Karena apa?
Karena Tuhan itu, Allah itu memberi yang terbaik, yang bermakna di dalam kehidupan kita. Apa maknanya? Adalah Yesus mati di kayu salib. Ianya membayar dosa kita dengan harga yang mahal. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini adalah, kesimpulannya adalah yang pertama, apa yang kita beri kepada Tuhan. Itu pertanyaan saya tidak boleh jawab, dari kamu tidak. Tetapi pertanyaan ini adalah kepada setiap kita. Apa yang kita beri kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing kita. Yang kedua adalah di dalam buku Roma. Mari kita buka di dalam buku Roma ya. Di dalam buku Roma bagi 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ianya berbunyi begini dengan singkatannya. Ianya berbunyi begini. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus, ibadah yang sejati, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Menunjukkan kepada kita pemberian Tuhan itu sangat bermakna. Kenapa? Persembahan kita, persembahan Tuhan itu adalah dengan darah Yesus yang mahal. Tetapi persembahan kita di dalam buku Roma bagi 12 ayat 1 dan ayat 2. Bagaimana? Yaitu persembahan kita adalah tubuh kita ini. Tubuh kita ini sepatutnya menjadi persembahan yang hidup. Yang pertama, yang hidup. Yang kudus. Ibadah yang sejati. Yang terbaik. Yang kelima, yang berkenan. Dan yang keenam adalah yang sempurna. Bermaksud sempurna ini memanglah kita ini tidak sempurna, tetapi biar ianya sempurna di mata Tuhan. Biarlah pelajaran kita pada minggu ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan menghayati Yesus itu membeli kita dengan darah yang mahal. Tuhan memberkati kita semua. Berkat berlimpah ku berikan, itulah janji Tuhan. Jiwa sungguh disegarkan, hati pun dikuduskan. Berkat berlimpah diberikan Yesus Tuhan. Marilah kita mendoa, kami curahkan. Berkat berlimpah ku berikan, bangunlah hai umatnya. Di gunung lembah masyurkan, berkat dicurahkannya. Berkat berlimpah diberikan Yesus Tuhan. Marilah kita mendoa, pada kami curahkan. Berkat berlimpah ku berikan, ya Tuhan curahkanlah. Pada kami sidang Tuhan, berkat Tuhan anugerah. Berkat berlimpah diberikan Yesus Tuhan. Marilah kita mendoa, pada kami curahkan. Berkat Tuhan dicurahkan, sekarang curahkan Tuhan. Di waktu kami berhimpun, doa kami dengarkan. Berkat berlimpah diberikan Yesus Tuhan. Marilah kita mendoa, pada kami curahkan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang Maha Besar dalam kerajaan surga, terima kasih. Karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberi pemberian yang termahal di dalam kehidupan kami. Karena Engkau mati di kayu salib, Yesus itu mati di kayu salib untuk menebuskan dosa kita. Dengan itu biarlah pemberian itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan atas mendengar dan menjawab doa kami. Kami layangkan doa ini dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.